Baik, selamat malam Pak. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu prinsip kerja generator. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Kristanto Manurung, NIM 5232530004. Baik, yang pertama itu adalah apa itu generator? Generator adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk merubah energi mekanik atau putaran rotor menjadi energi listrik. Di generator itu ada dua bagian utama dari generator, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam, sedangkan rotor merupakan bagian yang berputar. Stator terdiri dari stator core atau inti besi yang berfungsi sebagai tempat pemasangan stator coil atau kumparan. Pada stator ini adalah lokasi di mana terjadinya aliran induksi medan magnet. Stator core terbentuk dari susunan plat-plat besi silikon magnetik tipis dengan ketebalan antara 0,35 sampai 0,5 mm yang membentuk suatu cakra di mana di bagian sisi dalam dibentuk seperti gigi yang akan membentuk slot untuk lokasi pemasangan koil. Susunan plat baja silikon juga disebut laminasi. Laminasi ini berfungsi untuk mengurangi kerugian energi listrik menjadi energi panas. Stator welding. Ini merupakan belitan koil atau kumparan. Selain dapat menghasilkan tegangan, yaitu menjadi motor penggerak dengan sistem SFC welding. Ini juga menghasilkan medan magnet ketika diinjeksi arus eksitasi. Baik, selanjutnya itu adalah rotor. Rotor generator ini terdiri dari rotor shaft, rotor poros dengan turbin gas atau turbin uap yang merupakan penggerak utama. Kemudian, rotor welding. Pada rotor juga terdapat welding atau kumparan tanpa dilapisi bahan insulator dan menyatu pada poros turbin yang berfungsi untuk meneruskan arus dari exciter untuk menghasilkan medan magnet. Pada instalasi, rotor generator adalah dengan cara sliding arah poros. Kemudian pada generator dipasang stator frame. Bagian ini dipasang untuk mengikat atau memperkuat stator core fan. Materialnya ialah terbuat dari bahan besi silikon plat non-magnetik untuk mengurangi terjadinya stray loss. Selain itu, pada core fan ini juga dipasang support penahan untuk stator coil M yang terbuat dari material non-metal untuk mengurangi rugi-rugi static current. Baik, yaitu selanjutnya kemudian pada rotor juga terdapat fan yang fungsinya adalah sebagai pendingin pada saat operasi rotor generator akan disupport dengan dua bearing, yaitu di sisi drive M di dekat turbin gas atau non-drive M di dekat sisi excenter. Selanjutnya ialah excenter yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada rotor. Prinsip kerja sistem eksitasi adalah sebagai berikut. Saat generator diputar, pada saat excenter yang memiliki permanen magnet pada rotor coilnya akan membangkitkan tegangan AC. Nah, power ini kemudian akan menjadi sumber power untuk HVR. Pada HVR, tegangan AC tersebut akan disearahkan menjadi tegangan DC. Dan ini arus besar, dan ini besar arusnya untuk kemudian disalurkan ke AC excenter start coil. Arus yang mengalir di stator coil akan membangkitkan AC 3 fase, yang dimana di armature coil AC excenter.
Tegangan AC ini kemudian disearahkan oleh dioda silikon yang terdapat di rangkaian protective rectifier untuk menjadi tegangan DC. Arus yang dihasilkan protective rectifier ini kemudian akan disalurkan ke rotor welding atau rotor coil di generator. Nah, pada generator, arus eksisasi itu akan membangkitkan medan magnet pada rotor. Karena rotor berputar, maka akan menghasilkan induksi medan magnet pada stator. Sehingga berdasarkan hukum Faraday, karena perubahan flux magnetik persatuan waktu, maka akan sehingga berdasarkan hukum Faraday, karena perubahan flux magnetik persatuan waktu, maka pada stator akan timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi. Nah, GGL inilah yang menjadi energi listrik. Jadi, secara singkat, eksenter ini akan mengalirkan arus eksitasi. Sehingga rotor generator akan menjadi medan magnet, kemudian medan magnet pada rotor akan menginduksi stator. Sehingga stator akan menghasilkan energi listrik. Dan mengapa gelombang arus bolak-balik berbentuk sinusoidal? Karena sifat dasar dari cara arus ini dihasilkan oleh generator dan fenomena fisik yang mendasarinya, seperti induksi elektromagnetik. Baiklah,